Bang Reza, mulai dari tahun 2008 di sini apa sih kegiatan di Belanda? Sekarang, Ya, sekarang aku chef kok chef cook di di salah satu restoran Indonesia yang ada di Utrecht. Reza di mana? Hai, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian bersama dengan aku Ibet Syagian di sini. Teman-teman semuanya, terima kasih kembali sudah menonton vlogku dan seperti biasa aku sudah bersama dengan narasumberku. Siapakah dia? Langsung aja yuk kita sapa. Halo. Panggil saja nama saya Mawar. Boraks dong. Halo. Nama saya Mawar, umur 19 tahun, kemarin saya diperkosa di rumah Krama. Bukan, ada yang gini, saya melakukan itu karena terpaksa. Ya, saya diperkosa 2 kali, yang kedua kali ngapain? Kedua kali saya ganti gaya. Loh, Awalnya saya kurang merasa nyaman, tapi lama-lama setelah digunyah. Duh, ini maaf ya teman-teman, ini dua bapak-bapak. Bodor. Ini bapak-bapak Bodor. atau ibu-ibu? Terserah. Terserah ini. Terserah. Cici. Cici. Bang Reza ya. Ya, Reza. Bang Reza dan si Imut Queen. Hello Queen. Hai. Ini Ya, namanya masuk ke Queen. WA, lihat dong. Terus ntar ada di kamera. Oh, enggak dong. Mas ada di kamera. Teman-teman, maaf ya, ini seperti agak sedikit lagi di suasana apa sih lagi di pasar-pasar gitu ya, rame, ada yang jual Rame. cabe, bawang apa segala macam. Langsung aja lah ya, kita tanya-tanya Bang Rezanya sedikit tentang kehidupannya di Belanda. Ya. Bang Reza, Iya. sudah berapa lamakah di sini? 2008. 2008. Ya. Yang jago matematika udah berapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti sudah lama juga sama Kalau dengan ukuran anak itu lagi kelas 2 SMP lah. tapi sebelumnya nih aku kenalin dulu. Yang ini pasti udah tahu juga ya teman-teman ya. Poppy Poppy show. Kopi show yang sampai Ini Poppy, show. Gak boleh sebut nama loh. boleh sebut. bukan. Anda di game ya, Kopi saya. show yang sampai sekarang juga YouTube-nya belum ada, namanya udah ada nongol di mana-mana. Jadi kalau yang akan oil gitu-gitu yang kali ini Poppy show. Oh, ini ya. Nanti gini ya. Terus yang ini Nih, Cici. Poppy show. Ini pasti udah tahu juga dong yang fenomenal juga. Cici Tania. Ya. Tolong Tani disensor. Pancin. Oke, Bang, ini kan udah dari tahun berapa tadi? 2008. 2008 Pertama kali ke Belanda, ya. Itu pertama kali ke Belanda karena apa sih? Ada dulu kenal sama orang, jadi pacaran lah. Oke. Awalnya. Terus akhirnya biasa imigran cinta juga dong. Imigran berarti ya? cinta Sama juga, kayak kita ya. awalnya pacaran, sudah gitu, ya akhirnya nyangkut di sini sampai sekarang. Oke, sekarang. Iya. Berarti sudah dari 2018 Ya. datang ke sini karena 2008. 2008, Oh, saya. 2018. 2018, 22 tahun nunggu di sini. Ih gak terima banget. Jadi ini sekarang kan aku Lu kesini mukanya kepotong, kasihan kayak kue tart. kita susun ini ya, susun ikan rebus atau lagi diangkut, maaf ya. Ikan rebus. Di orang banget. Bang Reza ini di sini dari tahun 2008. 2008. Dan ini sekarang aku lagi di rumah Bang Reza. Nanti tadi kita sudah studi tour, apa ya namanya? Jadi tour. home tour di rumahnya. Kalau kalian pengen lihat-lihat nanti boleh Permisi. boleh searching YouTube-nya apa namanya, Bang? Reza in Holland. Reza in Holland. Nanti di sini ketulis nih Reza in Holland. Jangan lupa di subscribe ya. Pokoknya yang suka masak, kunjungi vlognya Kak Reza. Menunya yang enak. Kebetulan Kak Reza Lagi ini, ke bawah ngambil wine. kebetulan Kak Reza juga chef. Jadi chef kok. Jadi semua resepnya itu memang berisik ya, benar-benar Queen. Sorry ya, Queen. lekker. Oke, kembali lagi ke Ibet. Iya. Maaf Bu, saya jadi lupa mau nanya apa. Itu udah dikasih tahu bakalan subscribe-nya YouTube-nya Kak Reza. Bang, Itu gue juga dong, please. Tani Pancin ya. Subscribernya cuman Perlu 100-an. di-subscribe tuh yang itu tuh. Kasihan dulu dari muka gue. Budak konten. Kita sekarang ini, oh ya, ini Bang Reza ini aku tayangin apa namanya ya, videonya ini di penutup
Maret ya, karena nanti di bulan 4 aku mau sedikit kasih refresh untuk kontenku, aku mau explore Belanda. Jadi ini adalah interview terakhirku di bulan 3. Tapi nanti aku akan kembali lagi kasih interview teman-temanku, cuma aku akan Jadi sedih. Ini terakhir. Jadi ini buat pemirsanya Ibet, untuk video kali ini para bintang tamu agak-agak hiperbolis. iya, ya. makanya karena penutup jadi memang ya beginilah. Karena itu di Mau kebanyakan micin santai-santai. dulu makan. Micinnya kebanyakan. Iya, si Michi. Jadi Iya. separatif ya. Jadi beraktif. Gua, by the way, gue nggak usah nanya-nanya yang ini gue nih cuman gadis penggembira aja, Timur pempongger, cuman nggak ada bulu-bulunya aja. Jadi aku jadi lupa mau tanya apa. Ya udah lu nanya atau gue yang nanya kan? Hah? Gue yang nanya. Kembali. Bang Reza, mulai dari tahun 2008 di sini apa sih kegiatan di Belanda? Sekarang Ya, aku chef kok chef cook di di salah satu restoran Indonesia yang ada di Utrecht. Oh, bisa Restoran. juga nanti lu review tuh Bet restorannya. restoran Indonesia, yang ya. ada di Utrecht. Berarti ownernya orang Indonesia dong? Owner Indonesia. Oh, memang masih tahu bahasa Indonesia juga udah? Orang iya, Pak, iya Orang masih Batak. masih ya orang Batak. Oh, orang Dari Batak. Medan. Horas, orang Batak. Dari tuk-tuk, Medan. dari tuk-tuk pasti. Pernah kerja 3 hari di situ. Apa nama restorannya? Ina Corner. Oh, Ina Corner. Ina Corner. Restoran Ina Corner, restoran orang Batak di Ya, Utrecht. di Utrecht. Bang Reza ini adalah chef cooknya. Ya, aku chef kok di situ. Wah. Dan aku adalah customernya. Ya. Pernah Dan kerja juga pernah juga? karyawan ya. Dia 3 hari. Tiga. Dan berhenti karena dipecat secara tidak hormat. Memecatkan diri. Memecatkan diri. Jadi teman-teman, kita tanya lagi ya. Tunggu, aku ingat lagi nih pertanyaan. Bukunya mana saya? Bukan catatan lu mana? Bang, jadi tapi kalau kerja di Belanda itu sebagai chef cook itu, apalagi masakan Indonesia, Iya. itu memang bumbu-bumbu masakan yang Bang Reza masak itu emang benar-benar bumbu-bumbu Indonesia atau udah dicampur menurut lidah orang Belanda? Enggak. Karena setiap aku datang ke rumah ke restoran Restoran Indonesia, Indonesia. ada beberapa ya, Ya. yang aku datengin itu emang itu rasanya udah nggak otentik Indonesia dan itu memang sudah kayak mereka itu menyesuaikan lidahnya orang Belanda gitu. Enggak, kebetulan aku orangnya sebetulnya enggak gimana sih? Aku gini, dari dulu aku selalu menekankan kalau kita masuk Indonesia ya udah Indonesia aja gitu. Jadi mau sekarang tergantung restorannya, autentik Indonesia atau kamu mau Indonesia Western. Oke. Atau kayak atau China, ada Iya, banyak iya, restoran iya. Cina Indonesia. Jadi iya, itu iya. antara Cina dan Indonesia. Tapi kalau tempat restoran biasanya konsep restoran sendiri. Kebetulan aku di autentik semua di autentik Indonesia. Oh, berarti harus dinamain autentik Indonesia gitu ya? Atau Ada sih Indonesia, keterangannya gitu? ya enggak ya tapi dari kita sendiri. Oh. Tapi ntar bisa lu tanya gue juga karena gue udah berapa kali beli makan di restoran tempat Kak Reza kerja. Lu bisa tanya gue untuk rasanya. Rasa. Tapi kalau rasa sih kebetulan aku sudah makan tadi. Kita tadi disediakan apa tadi Bang? Daging balado, Daging balado, bami goreng, daging- sama telur bumbu Bali. Leker. Eh, jadi restoran tempat Kak Reza ini juga menunya enggak yang menu biasa yang kayak biasa ya, rendang, nasi campur. Jadi pernah gue makan ke restoran Ina Corner tempat Kak Reza kerja itu ada tahu telur. Tahu telur bumbu kacang. Itu bener-bener ya. Beda ya? Iya, lu Beda. kalau makan itu Kayak kayak lagi Indonesia gitu ya? Iya. terus nasi gorengnya juga ya. Kalau nasi goreng beli di restoran Indonesia di Belanda itu rasanya apa sih, nasi doang ya, nasi kayak dikasih mentega atau apa. Iya. Tapi pas gue beli nasi goreng di Ina Corner itu rasanya kayak nasi goreng gerobak abang-abang. Bener ya? Ada bau kecap dimasaknya Itu gitu. yang masak Bang Reza? Aku sendiri nggak. Jadi kalau Bang Reza itu, apakah Bang Reza itu satu-satunya chef di situ atau ada beberapa orang chef? Jadi ya kebetulan memang aku satu-satunya chef di situ. Oh. Punya juga asisten gitu ya. Oh, tapi Bang Reza kok chef utama? Ya, Oke. jadi aku yang mengepalai dapur. Pokoknya gini, jadi makanya chef. Jadi kayak apa? Ya manajer restoran sekaligus juga. TV. Ya semua lah. Oke, Nah, semua lah ya. Ya. Jadi itu apa namanya Bang? Berapa hari kerja sih seminggu dan 5 berapa hari. jam? 5 hari dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Oh, jadi itu nggak pakai shift ya? Enggak, aku dari dari Selasa sampai dengan Sabtu. Hari Minggu Senin aku libur. Jadi mulai dari restoran buka sampai tutup. Tutup ya. Mm-mm. Ya. Tapi sebagai chef itu Bang, nih
capek nggak sih, ada rasa bosan nggak sih sebagai chef itu masak tiap hari? Nah, kebetulan aku orangnya yang beruntung dalam dalam hal gini, aku bisa cari duit dari hobi. Oh. Jadi aku nggak kalau capek pasti semua orang juga kerja di mana Iya, juga iya. pasti ada capek. Tapi kalau lu kerja dengan hobi ya, itu jiwa lu di situ, lu nggak merasa kayak Ya, jadi passionnya di ya situ. passionnya di situ ya. Itu Bang. benar. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku juga seperti itu. Ini jadi YouTube ini sebenarnya bukan pekerjaan juga ya, karena aku hobi cuap-cuap. Jadi aku setiap aku mau interview narasumber kesini, aku tuh nggak ngerasa capek juga gitu loh bang. Nggak capek ya? Karena aku ngerasa hobi Hobi, aja gitu senang, ya. ya. Senang Ntar gitu. dulu maaf ya break, itu dong peran pembantu tau dia cakap Betul. cameo banget di situ. Saya itu tidak ada pengalaman sama sekali. Bagian memasak. Bagian Taunya cuma memasak. mesen doang ya, mesen kemana-mana. Waktu main ke rumah Kak Tani, gue udah tawarin bawa bakso ya. Aduh jangan deh ribet, Iya. dia nggak bisa bikin Nyari kuah. buku nggak bisa bikin Guys, kuah aja dia nggak bisa Nggak bikin. bisa. Jadi lu Gua masak Indomie aja hangus saya. serius nggak? Lu bisa masak apa lu? Nggak bisa. Indomie bisa. Indomie bisa lah. Kalau nggak bisa kayaknya hiperbola Atau sekali. kata gue gini, lu masakin nasi goreng dong buat gue. Nasi goreng gua bisa. Tapi rasa Kayak gitu-gitu aja lah. Mie goreng, Garam nasi doang goreng. gitu. Tapi kalau misalnya Ya, tapi- yang kayak gitu-gitu, yang lain itu nggak bisa. Tapi Kak Reza, kita bicara Gue itu simpel nasi goreng kalau ya. seminggu 7 Kalau yang masak juga nggak enak, nasi gorengnya bener-bener nggak enak loh. Enggak, gue seminggu 7 hari ya, gue bisa 5 hari mesen di luar makan. Tapi seperempat gaji Tajir. seperempat gaji Bang Tan ini memang khusus untuk Makan. makan keluar ya, karena Gede lu ya, nggak bisa. biaya lu gede ya. Ngapain sih duit disimpan-simpan kalau besok mati juga lu Iya. di surga atau di neraka? Gila, duit gue di bumi. Ya bener. Iya. Mendingan dari Pemoga ya. tahu udah gue mau mati, mendingan gue itu makan enak. Kok di bumi lu kan nyokot di pohon arwah lu. Lu kira Kenapa gue nyangkut di sudah pohon? Kenapa nyangkut di pohon? Pohon mangga ya saya. Terus oke nih kembali lagi nih ke Bang Reza. Nggak usah kembali, kita udah bosen. Bang Reza, cuman ini kan Bang Reza maksudnya di sini tuh udah dari tahun 2008 itu dari jadi chef itu Enggak. Itu aku jadi gini loh. Jadi bukan langsung juga dari chef ya. Jadi aku juga memulai karirnya tuh dari jadi asisten dulu. Oke. Jadi kayak namanya kalau bahasa Belanda keukenhulp ya. Jadi aku ya yang ambil panci, gua ambil panci. Oh, Ya iya, iya. awal karirnya seperti itu dulu gitu. Terus untuk jadi chef kok kan kita juga mesti punya ada ijazah, iya, oh ada iya. diplomanya gitu. Mesti ujian juga. Aku potong nih Bang. Ya. Aku kemarin pernah ada yang tanya juga, Kak aku mau ke Belanda nih gitu kan, tapi aku nggak punya pasangan orang luar gitu, Ya. tapi aku punya keterampilan memasak gitu. Ya. Terus aku bilang aku nggak terlalu mengerti gitu Ya, loh, apalagi ya. kalau bagian chef-chefan gitu. Aku Ya, bilang, nah ya. coba nih Bang, kalau ada orang yang tetap juga ya harus MVV ya, aku udah bilang harus MVV. Ya, kalau itu Gitu. nggak bisa bisa. dibilangin. Iya, Lu iya. mesti ada gini loh. Sekarang orang di Belanda itu pengangguran banyak banget ya. Iya. Kenapa? Makanya sekarang waktu udah dari beberapa tahun lalu dilarang ekspor impor sih? Impor. Chef dari Impor. Cina. Ada tanda Impor. dengar nggak? Jadi chef dari Cina udah nggak bisa lagi dibawa ke sini. Dulu Dulu bisa. Dulu bisa. Jadi sekitar 5 tahun 6 tahun lalu mereka di stop, nggak boleh. Kenapa di Bang sampai ekspor? Karena nggak ada pekerja. Oh. Kenapa banyak orang maaf ya bukan ini, karena kenapa banyak orang-orang dari Arab ke sini? Karena dulu banyak pekerjaan tapi tidak ada pekerja, jadi mereka bikin perjanjian lu boleh bawa keluarga lu ke sini untuk jadi pekerja. Tapi karena semuanya jadi membludak sekarang, jadi kebanyakan dari Buitenlander, orang dari luar, makanya di stop. Karena orang Belandanya sendiri pun butuh pekerjaan. pekerjaan. Nah, jadi teman-teman itu dia kalau kesini Makanya tuh juga- emang harus Ya. utamanya itu MVV lah MVV. ya. Kamu kalau udah dapat MVV ke Bentar, depannya orang nggak tahu MVV itu apa. Jadi MVV itu Coba kata nih yang Belandanya udah cas MVV itu izin tinggal udah, itu aja. Enggak. izin tinggal tapi dengan prosedur punya pasangan di Belanda. Ya itu izin tinggal. Ya, Oh, lo tapi- lebih detail. bukan. nggak harus menikah. Lebih detailnya Nggak gini. usah nggak usah Kalau- menikah. Oke, ada yang lebih detail nih. Jadi Kalau- kita sepenggal ya, sepenggal. Bisa sama wonan. Kalau MVV itu izin tinggal lebih dari 3 bulan. 5 tahun berjangka ya. Ya, lebih dari 3 bulan lu mesti mengajukan MVV. Jadi kalau di bawah 3 bulan itu visa. Jadi Visa, MVV iya. itu kalau di atas 3 bulan, lu mau tinggal lebih dari 3 bulan. Jadi sponsorship visa.
Jadi boleh pasang pacar, suami ataupun tante, tapi dengan persiapan. Tante nggak bisa. Tapi harus ada benar-benar precise banget alasannya. Atau dia di negaranya dia sudah tidak ada orang Keluarga lain. lagi. Iya, itu bisa. Hanya tantenya saja yang hidup. Itu Oke. bisa. Nah, Gitu. jadi tuh teman-teman kalau misalnya apapun pekerjaanmu di sana, lulusanmu di sana itu pernah deh kayaknya dulu-dulu juga aku bahas, datang sini tuh tetap harus melalui prosedur ujian A1 gitu. Ya. Datang ke sini itu buat ngedapetin MVV itu di situ. Jadi lu mau kerja chef kek, perawat kek, dokter kek, tetap aja harus mengikuti ujian gitu ya. Tapi- aku udah terangin kayak gitu. Tapi gini ya, jadi memang semua orang yang tinggal di Belanda, orang Indonesia pasti dapat inbox, dapat pertanyaan, gimana sih caranya dapat pekerjaan? Mungkin kalian lihat kita enak ya di sini ya, kerja, masih bisa menikmati hidup dengan jalan-jalan, kongko kayak Ya. begini. Tapi semua itu sama, hanya kita keberadaan kita di negara yang bisa dibilang teratur, enak, Ya. makmur, Ya. jadi lebih kelihatan enak gitu. Tapi kita kerja juga kerja keras dan Tuh. jangan salah, pajak di sini tinggi gitu. Tuh. Belanda itu salah satu negara yang pajaknya tinggi. Ya. Apalagi kalau ada second job ya cuma itu Bang, berarti kerja sebagai chef itu menyenangkan karena itu adalah hobi, Hobi. ya, Awalnya Bang? hobi, memang hobi masak dari kecil. Udah gitu, jadi terus saya kerja dulu kan di Indonesia iya? gua justru nggak jadi chef ya, Oh. nggak masak gitu ya. Awal tuh kecil-kecil aja waktu karena nyokap punya warung gitu lah kan. Jadi anaknya 6 nih, anak daripada dia ngambil pembantu istilah kata, anaknya dibangunin subuh-subuh, lu belanja, lu sono ngangkat air segala macem gitu. Jadi learning by doing ya. Ya dulu kan kita nganggapnya gini, jahat banget sih mak gue gitu kan. Iya, biasa dia. Iya. Terus bokap gue ngomong Kerjakan bawa iya, kubur. bokap gue ngomong gini sama gue dulu. Ntar lu jadi tukang masak, gue ngamuk. Ya, gue bilang tukang masak dulu kan gitu ngomongnya. Iya, iya. Tukang masak. Iya. Sekarang aja baru ada chef. Chef. kok, Lebih keren gitu ya, lebih Dulu kan keren. tukang masak bahasanya gitu. Iya, dulu kayaknya kita di ini ya, berasa diksi sama Iya. orang tua. Gue ingat di apa namanya, disuruh mak gue, ini kopek toge. Oh, kakinya di- Kalau ada- di Indonesia harus diprotelin, dibersihin harus ya. diprotelin. Harus Gue sambil dibersihin. nangis, kenapa sih begitu? Ih, kakinya banyak banget. Iya, iya, Hitam-hitam, jijik-jijik gitu ya. Udah toge kalau seprapat banyak bener ya. Oh iya, bener. Belinya Tapi itu berapa ons gitu ya. Eh. Sekali buka langsung jebret ya Allah. Lu mah Tuhan. bukan kenapa-napa, mak gua kan juga catering ya. Tiap pagi gua kalau bangun, mak gua udah sarapan dong, ntar ke pasar dulu, dikasih kertas dong banyak, bawahnya berat. Itu gua ngerasa emak gua menyiksa gua. Sama. Tapi sekarang kalau belanja gua Tapi di sini toge kayaknya gak dipretel-pretel Enggak, ya, di sini, langsung aja nah, ya. Di sini masuk toge langsung malas lah, jadi ingat masa lalu sembrum lah. Ada gitu. jimpat-jimpatnya pun Sombong langsung ya. aja ya. ditatapmu kita yang satu itu. Makanya stick mulu, stick golok. Nah, berarti setelah di Indonesia bukan sebagai chef ya, Bang? Enggak. Datang ke sini. Dulu aku di entertainment. Oh. Nyenyong lah. Oh yes, kita gimana kalau kita dengarkan sepenggal kali? Dulu. Coba, Bang. Itu kan dulu kata Nggak gue. pernah jasa lagi. Nggak bisa. Nyanyi apa Udah Ki? tumpul, udah tumpul. Udah iya kan udah Langsung. Apa sih Ya. lagu? Satu yang tak bisa lepas dong dari Satu kita. yang tak bisa Sepatu lepas. yang tak bisa lepas. Wes, bagus masih gitu aja nih bagus coba Nggak bisa coba lah, coba. nggak bisa. Kita jadi ini ya, suara 1, suara 2, suara 3, Kasih. suara kuda. Kok jelek gua suaranya. Nah, jadi teman-teman, itulah ya, ini omongan-omongan receh kita ya. Receh Kita kita. semua bahas di sini bukan hanya untuk sebagai chefnya atau apa segala macam. Seperti aku bilang ini adalah penutup, jadi kita santai-santai aja lah Fun ya. lah, fun. Tapi ini Bang Reza udah ganti paspor nggak sih? Udah. Oh, udah ya? Udah. Pengkhianat. Malas gue Pengkhianat. keluar pulang. Oh, kaya ya. Padahal dia udah Kayak lama. yang enggak aja. Aku Teman-teman, ini yang berdua adalah pengkhianat Pengkhianat negara bangsa. Indonesia. Pengkhianat bangsa. Kalau kita berdua kita masih NKRI harga mati. Gue punya ponakan masih kecil-kecil kan, masih SD ini. Oh nanti itu papa aku datang dari Belanda gitu. Oh papa kamu orang Belanda ya? Belanda kan jahat kata gitu. Tapi papa aku enggak kata gitu. Bilangin abang gitu ya? Iya, maksudnya ya kan dalam pelajaran sejarah kan kalau orang Iya, Belanda iya, itu kan iya. POC ya kan kerja paksa. Ya, gitu. Sampai sekarang tahu aku masih dipaksa-paksa tiap malam. ya. Iya, mau, loh. mau. Dipaksa ngapain sih? Itu tiap malam. Iya, sekarang Ya cari. ampun. Makanya dong anaknya bawa 4. Tapi udah ditutup Gunting ya? jalannya. Enggak, digunting belum. Jadi cuma ditutup dulu aja. Jadi kalau
pengen lagi dibuka ya. Dia pengen lagi, enggak lah. Lah, sebenarnya pengen punya anak lah, dulu atau laki lu? Laki gue pengen punya anak satu lagi, cuman gue nggak mau. Udah dua yang Gini cukup ya? Kak, mau cari cewek lagi. Siapa? Kan Kirain laki Bang gue Motor kan, langsung pengen pulang. Bang Motor kan mau Iya. cewek ngambil cewek lagi ya. Mau maksudnya mau cuma lagi? Mau Anak? punya anak cewek lagi. Dia tuh paling seneng punya anak cewek. Kan udah ada satu? Udah ada satu. Oke, kurang kayaknya. Saya hello dong Kak Popi, itu nggak kelihatan wajahnya. Halo, makanya pas gua USG waktu si Arthur, hey this young as, oh oke kata dia gitu. Oh, Oh. minder leg. Ya tapi pas sekarang nih Arthur udah gede, oh Livy Young. Dulu lu nggak seneng, dia suka kesel gitu, jangan ngomong gitu lagi. Sekarang live kok katanya. Gue kan gadis-gadis mahal. Gadis manja Oh. malu. Gadis yang senyumnya mahal. Jadi Anjir. ini karakter gue begitu, saya. Tapi ini aku mau dengar nih, kalau Ya. alasannya Bang Reza ganti paspor apa? Kalau kemarin kita udah dengar dari Bang Tani, sekarang kalau dari Bang Reza apa sih? Sebenarnya jujur gak, gue ngerasa alasan gue tuh bodoh banget. Kenapa gitu? Bodoh banget gini, dalam arti gini. Tapi gue nggak menyesal. Saat itu gue menyesal banget. Simple waktu itu, supaya gue kalau liburan gampang. Oh banyak ya. emang Sama yang dong kayak gitu. gue. Bodoh banget kan sebenarnya. Oh. Alasan lu? Enggak sih. Gue nggak pernah mikir gue pernah nyesal sih, gue nggak pernah sih. Enggak, dulu nyesel gue jujur. Oh, dulu aja. gue nggak nyesel. Nah gue dulu cuma ngomong gini. Sekarang nyesel? Enggak. Kayaknya mau ke gini. Ke Amri, Iya. kayak mau ke Amri, Semuanya pakai tinggal visa makan doang kan. Iya. Nah terus sekarang kalau waktu itu kan setelah gue dapat paspor kan harusnya bodoh menurut gue ya. Cuma karena liburan, Oh, lu liburan. mengganti warga negara lu ya. Tapi kalau sekarang kalau gue lihat ya, ya, makanya gue seperti gue cerita tadi, kalau gue tidak ganti warga negara, mungkin saat Saat itu? gue udah balik ke Indonesia. Oke. Itu. Berarti menurut Bang Reza sendiri banyak dong keuntungan berpindah ke warga negaraan pada akhirnya. Karena akhirnya Banyak. Gimana sih? Kalau gue sih merasa karena hampir sama sih perbedaannya emang cuma Sama kayak aja. liburan aja yang nggak bisa kemana-mana. bedanya cuma liburan aja. Tapi kalau hak-hak di sini tuh kayaknya mau even itu citizennya warga asli Belanda atau kita itu hampir Sama aja. sama disetarakan. Ini gitu. cuma kita statusnya cuma di atas kertas ya. Oh. Secara fisik lu masih Indonesia, lu masih Batulan ya. Oh, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya lupa bahasa Indonesia. Bahasa Cina bisa nggak sih Bang? Bahasa Cina itu apa ya? Oh. Wih, nanti dibayar lah. Oh iya, jangan. Maaf, muka saya sih udah Cina ya saya. Aduh Tuhan. Kalau Tapi bisa nggak sih Bang tadi ngomong BTW bahasa Cina? bisa lah, gue bisa Hokkien, bisa Mandarin Oh, dikit. coba kalau bahasa Cina bilangin selamat datang di YouTube-nya Ibet Syagian. Nggak bisa. Iya, kan? Berarti bohong lu. Gimana itu Gue bisa. Lu Cina glodok lu. Mangga dua. Oke. Cina Medan jago-jago bahasa Cina. Iya, gue bisa Mandarin. bahasa nggak bisa, gue nggak gitu bisa Mandarin. Tadi katanya bisa. Hokkien bisa. Ya Hokkien. coba bilang selamat datang di YouTube-nya Ibet Syagian. Itu doang selamat datang doang. Di servernya Nggak udah. ngerti loh. Aduh, Mak. Dia ngomong apa kayak gitu bahasa Udah Cina. lah, ini lah. Ini lah. Cibai lah. Cibai. Masih ngomong Lanciau, motornya lanciau. ngerti. Bosiau. Cibai. Bosiau lu bosiau. Siau. Ya Allah. Bosiau. ya. Cabo. Itu Ini doang. cabo lah. Guys, Cabo kata polang. gua tahu itu nggak bener ya. Bukan. Kalau di Medan cabo itu cewek, tapo itu cowok. Kalau di Jakarta lu ngomong cabo, Iya. itu Beda. berarti Pecun. pecun. Nah, Cibai? Beda. Gue tahu ya. Cibai. Gue tahu lo Cibai ya. Cibai juga pecun. Iya. Bukan Cibai. Ya. Dasar. Enggak usah, jangan di-cut. Kayak channel gue punya. Nah, tapi berarti setelah mendapatkan warga negara itu berarti sekarang nggak menyesal lah ya Bang berpindah ke warga negara pada akhirnya. Iya, kalau gue bilang gue tidak bahagia 100% sebenarnya mengganti warga negara. Jujur. Sekarang juga tetap merasa seperti itu. Enggak bahagia 100%. Karena apa? Gue merasa gini loh. Ternyata gue liburan nggak tiap minggu gue liburan. Ya kan? Lu punya pekerjaan, lu mesti banyak yang harus dibayar. Lu bayar rumah, lu bayar ini. Lu nggak akan bisa setiap seminggu sekali liburan seperti yang gue bayangin dulu ya. Gue kayak pengen nanti ke Amerika, gue pengen ke sono. Kenyataannya juga enggak kan? Kalian juga setahun 2 kali 3 kali Dan- liburan. Dan kalau lu Gini mau dikit, liburan yang gini dikit. membutuhkan visa, lu kan punya waktu untuk buat. Nah, kalau lu punya green card Belanda itu bisa menjadi more value, bakalan visa lu di-approve. Oke. Tapi ada beberapa temanku yang aku tahu Bang setelah pindah ke warga negaraan mereka menyesal. Jadi kayak mereka bilang, Ibet, saran kakak sih kalau bisa jangan dia pindah ke warga negaraan. Kenapa kak? Aduh aku aja nyesal andai bisa lagi aku pindah ke warga negaraan. Aku juga gitu. Andai bisa aku lagi pindah ke warga negara Indonesia aku bakalan pindah gitu. Aku juga gitu. Aku Pindah malah lagi aja, bos.
Ya, Susah loh. ya. Enggak, gue juga sebenarnya gini loh. Gue tidak merasa lagi gue orang Indonesia, ya. Oh. Secara bukan secara bentuk ya. Officially. Iya, pikiran, Lebih ke cara sana, kita ya. bicara. Gue nggak merasa bahwa gue gini loh. Kalau gue sekarang ditaruh di Indonesia sekarang selama 1 minggu, gue bakal kangen sini. Gitu ya. Iya, sama. Iya kan? Sama gue juga. Ya. Gue dulu ya pertama-tama kayaknya 5 Tapi tahun. lu gak usah heboh gitu, gua hampir. Iya, gue juga mikir tadi. Gue 5 tahun pertama sejak pindah ke sini, gue kalau ke Indonesia gue bisa 3 bulan, 4 bulan, Ya. 3 minggu, sebulan itu seneng. Tapi kayaknya 8 tahun terakhir kalau gue pulang ke Indo 3 minggu itu kayaknya kelamaan. Gue selalu 2 minggu. Pernah seminggu. Tan, lu tau nggak? Dulu ya Karena kan? minggu ketiga kalau misalnya keluar 3 minggu, minggu ketiga kayaknya gue udah, gue pengen balik ke Belanda. Lu tahu, gitu gue. lu tahu dulu gue ngomong gini, gue selalu ngeliat orang-orang ya, kalau ke Indonesia dia ngomong, ya gue 1 minggu ke keluarga gue, selebihnya gue jalan-jalan. Dalam hati gue, lu gila kali ya. Itu kan keluarga lu kan, tapi itu sekarang terjadi sama gue. Sama bang. Itu kalau gue dulu 3 minggu, 2 minggu sama keluarga, seminggu jalan-jalan. Kalau gue enggak, seminggu sama keluarga, ya 2 minggunya jalan-jalan. Bang, kalau aku dulu versi yang bilang abang Iya. versi sekarang ini aku versi bang Rezanya dulu. Jadi kalau misalnya kan orang-orang bilang, Ibet ke Bali dong, aku bilang, aduh waktuku 3 minggu cuman itu Itu cuma buat keluarga. keluarga, itu aja Tapi kurang. nanti Itu lu nanti kan berubah. Aku yang sekarang versinya bang Reza dulu. Jadi Iya. kalau ada 3 minggu itu 3 minggunya udah kayaknya kurang dulu berkeluarga. Gitu ya. Jadi kalau aku memang sekarang kalau ada waktu ke Indonesia emang kayaknya kurang gitu waktu untuk keluarga Iya. itu. Gitu. Gua punya Jadi kayak- jawaban itu. Apa? Kenapa? Karena gini, keluarga mau dimanapun lu berada, perasaan keluarga itu tetap keluarga karena lu bisa video call, bisa WhatsAppan. Tapi pas lu ke Indonesia, kenapa lu lebih banyak waktu untuk liburan? Karena lu merindukan Indonesianya, lu merindukan Iya. tempat. Jadi itu terus aja gitu. Tapi berkembang. Bang Reza pada akhirnya juga membagi waktu kan antara keluarga dan liburan Kayak kemana-mana terakhir di ya, Indonesia. terakhir gue 3 minggu ke Indonesia, 3 minggu ke Indonesia gue Seminggu sama keluarga. enggak seminggu, 5 hari gue sama 5 hari. Makin dipersingkat. Coba keluarganya ini. Ya benar, keluarga gue ngomong gini sama gue, lu Ngapain jauh-jauh gue ke Bali? nelfon dari Bali kan, lu di mana sekarang? Gue di Bali, gue merasa lu tuh udah di Belanda. Dan gue tuh nggak, Tapi itu dari Bali nggak balik lagi, enggak, langsung terbang ke Belanda. iya, enggak pas ya kemana-mana dulu lah ya. Terus itu gue udah nggak bisa tidur di rumah lagi. Nggak bisa tidur di rumah lagi, dulu gue kayaknya tidur Iya. di mana aja, sekarang udah nggak bisa gitu. Bang Reza asalnya dari mana sih? Bengkulu. Bengkulu. Iya. Oke. Oh, masih orang Sumatera ya? kita Masih. ya? Jadi Kita gue Kita Sumatera. Kenapa kita nggak bikin geng? Gini, gue cerita dikit ya. Oke, dengerin ya. Gue dulu, tadi gue bilang, misalnya gue 3 minggu di Indo, gue seminggu sama keluarga, 2 minggu di Mana-mana jalan-jalan. lagi ya. ya. Terus ada periode tertentu, gue jadinya 2 minggu sama keluarga, seminggu jalan-jalan. Ya. Karena gue mikir waktu bokap gue meninggal, gue pikir, waduh, tinggal nyokap gue. Jadi persepsinya beda lagi. Berusaha spending time more time with family. Ya. Jadi Iya. ada special reason yang bikin akhirnya bisa lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga gitu. Kalau sekarang dua-duanya udah nggak ada, Lu bodo amat. gue udah nggak mikir mau ke Indo. Oke. Oh. Yaudah Bang, sini aja ya. Bingung. Bareng kita. Jangan ngebuang malu. Sabar-sabar. Bingung mau ke Indo. Gatal tali Udah BH-nya. beda. Udah beda. Oh, Bang, gatal gue tali kali- BH. Di- Lu masih, gue kalau nggak pakai BH gantung, kan udah nggak zaman sekarang pakai BH tali gitu, lu mak banget sih lu. Ih, kesinggung banget gua masih pakai BH. Oh, Bang Reza saya pakai BH gantung nih. BH gantung dong. Gue masih ada busanya loh. Gue yang ceplok gitu loh. Pakai ditarik lagi kan ya? Pakai magnet. Nah, kalau gue nggak, gue pakai lakban, ditarik ke belakang jadi naik. Iya, gitu. anjir. Dan terus gue buka kancingnya segini. Aduh, gila-gila. Ya, jadi itu seputar pekerjaan, BH, selangkangan. paspor, Ya. Bang Reza. Ini mau ditanya seputar selangkangan juga Bang Reza. Selangkangan, kan udah kelihatan nih selangkangan. Jangan selangkangan, mah jangan. Itu private ya. Iya, private ya. Iya. Bukan Ini selangkangannya yang satu ini ada pintu rahasia. Pintu rahasia. Jadi kita tidak bisa membukanya. Ya. kita tahu tapi kita tidak bisa Karena melihat. gimana ini karena ini
tema podcast terakhirnya Ibet gimana Jangan kalau podcast terakhir dong. tema kan masih ada Interview lagi tapi nanti aku podcast terakhir di bulan season pertama. Iya, bener. Betul. Cakep. Kenapa? Lu udah kayak Oprah Winfrey ada seasonnya, Nah, situ seleb. Gimana kalau hari ini kita interview Ibet? Ya. No. Jangan Bu, kelamaan sayang memorinya, Iya. memori cardnya. Ya. Nah, Bentar. udah gue gini, gue tanya gini sama lu Tan. Lu udah berapa tahun di sini Tan? 19 tahun. 19 tahun. Tunggu dulu nih. Hmm. Kita sambung di pertanyaan-pertanyaan ini. Kita sambung di part yang kedua. Ada apa di part yang kedua? Pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka kasih. Kita akan saling bertanya. Saling di part lempar ya, kedua. saling lempar ya. Di part kedua kita akan saling bertanya Oke. satu sama lain. Yo. Sampai ketemu di part kedua masih bersama dengan Poppy, Reza, Reza. dan Tani. Bye-bye. Bye.